Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ayu Lestari. Video kali ini saya akan mereview buku dari Henry Manapiring. Mungkin kalian sudah tahu bukunya. Buku ini sangat populer di Indonesia tentunya. Bukunya itu adalah Filosofi Teras. Buku Filosofi Teras. Oke, sebelum kita lanjut ke intinya, saya akan menjelaskan sedikit siapa pencipta filsafat ini. Ya, dia adalah Zeno sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Zeno yang saat itu adalah seorang pedagang kaya raya. Suatu hari dia terkena musibah, kapalnya tenggelam beserta dengan harta kekayaannya. Akhirnya dia terdampar di Athena. Hidupnya lontang-lantung, menjadi orang asing di sana karena dia tidak memiliki apa-apa lagi. Suatu hari dia pergi ke toko buku. Di sana dia bertemu dengan seorang filsuf yang bernama Socrates. Dia belajar filsafat dengan Socrates. Dia berguru dengan Socrates. Dia juga suka mengajar di teras berpilar atau bahasa Yunani-nya Stoa atau Stoik. Dari situlah lahir istilah stoikisme atau yang sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya yaitu filsafat teras. Nah, buku ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Fun fact untuk saya sendiri gitu, buku ini tuh sangat cocok untuk saya karena saya yang memiliki sifat yang bodo amatan, penjelasannya yang sederhana, mengatasi masalahnya yang sangat damai, tenang gitu, penuh dengan solusi gitu. Mari kita bahas selengkapnya. Buku ini berisi penjelasan secara sederhana mengenai inti dikotomi kendali. Ada dua di sini, sesuatu yang bisa kita kendalikan dan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, apa saja sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan? Yaitu seperti pendapat orang lain, opini orang lain, karir, pekerjaan, atau kekayaan kita. Pokoknya segala sesuatu kondisi di dunia ini. Nah, yang kedua, sesuatu yang bisa kita kendalikan, yaitu persepsi kita, tujuan kita, dan segala sesuatu pikiran dan tindakan kita. Pernah gak sih kita merasa cemas, khawatir dengan masalah yang kita hadapi saat ini atau yang kemarin-kemarin gitu? Mungkin stoicisme pada saat Yunani Romawi kuno adalah dikenal dengan peperangan atau krisis. Mungkin kita tidak berperang secara fisik, tapi kebanyakan kita itu berperang di sosial media. Karena kita mungkin terlalu fokus dengan aktivitas orang lain, kita saling menghujat, ngebully, berdebat yang tidak-tidak, atau bahkan kita menyebarkan berita hoax, atau kita melihat sosmed teman yang isinya traveling, makan enak, update nikah, dan itu akan bisa memicu stres kita. Nah, dari banyaknya peristiwa yang kita temui, bagaimana kendali dan reaksi kita terhadap masalah itu? Kalau kata Epictetus, bukan peristiwa itu yang membuat kita itu cemas atau khawatir, melainkan reaksi kita itu sendiri. Contoh, saat kita pulang kerja, kita menemukan jalanan macet. Nah, jarang sekali kita membuat keadaan itu menjadi lebih baik. Bahkan kita membuat keadaan itu semakin rumit. Kita emosi, marah, menyalahkan orang lain, mungkin di depannya terlalu lama, atau bahkan menyalahkan pemerintah gitu. Dan itu tidak akan merubah keadaan. Nah, contoh lain misalkan, kita gagal masuk universitas impian kita, padahal kita sudah belajar mati-matian. Apakah itu ada di dalam kontrol kita? Belum tentu semuanya dalam kontrol kita. Kadang pikiran negatiflah yang membuat kita itu stres gitu atau cemas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perlu diingat bahwa akan selalu ada hal yang dapat kita kontrol di dalam dunia ini, yaitu pikiran kita dan tindakan kita. Walaupun ada dua, tapi ini sangat berdampak dalam kehidupan kita. Contohnya, ada dua karyawan bekerja dalam perusahaan. Kemudian suatu hari dia mendapatkan musibah atau masalah yang sama. Yang membedakan adalah reaksinya. Yang pertama, dia marah-marah, menyalahkan orang lain tanpa solusi. Orang yang kedua, dia santai, introspeksi diri, mencari solusi gitu. Coba dari situ, apabila ada masalah, mari kita pikirkan bersama, mencari solusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Jangan memperkeruhkan keadaan. Toh nasi sudah menjadi bubur kok. Yang menjadi kontrol kita itu adalah pikiran kita. Jika tidak sesuai dengan keinginan kita, ya sudah, santai saja gitu. Dan itu semua
di luar kendali kita. Memang untuk menerapi filosofi teras ini tidak mudah, tapi apa salahnya kita membuat hidup kita itu lebih tenang. Mungkin cukup di sini video saya. Jika bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Mengajar di ini tuh jangan itu sosial media baik-baiknya ih